بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan syarah Kasyfus Syubuhat. Terakhir kita sampai di halaman 74. Yang paling atas sudah selesai. Sekarang kita baca yang paragraf keduanya. Fadhal Bib dibaca. Bahaya pertama. Prinsipnya ada. Prinsipnya adalah orang yang menyandang keislaman itu masih tetap berada di atas keislamannya sampai terbukti hilangnya keislaman itu dari dirinya berdasarkan tuntunan dalil syar'i. Tidak boleh sembarangan dalam melakukan pengafiran, sebab pengafiran seperti itu mengandung dua bahaya besar. Nah, ini kesimpulan dari yang kita bahas kemarin, yang beliau memberikan sebuah prinsip, sebuah kaidah. Ya, prinsip ini maksudnya kaidah atau teori atau pegangan, bahwasanya orang yang sudah jelas keislamannya itu masih tetap berada di atas keislamannya sampai terbukti hilangnya keislaman. Tentunya berdasarkan dalil-dalil syar'i. Jadi tidak selamanya orang sudah mengucapin la ilaha illallah berarti menjadi muslim selama-lamanya, walaupun apa yang dia kerjakan dari syirik besar. Enggak begitu konsepnya. Sudah ya. Jadi tetap dia dikatakan seorang muslim, mafhum, selama tidak terbukti gitu, melakukan pembatal-pembatal keislaman. Dan pembatal-pembatal ini juga harus berdasarkan tuntutan dalil-dalil syar'i. Bukan kata saya, bukan kata si fulan, tidak. Tapi memang dasarnya adalah dalil-dalil syar'i. Soalnya apa? Kalau dia main mengkafirkan dengan sembarangan, ini bahaya buatnya. Nah, disebutkan di sini oleh Syekh Utsaimin rahimahullah apa saja bahayanya. Minimal ada dua bahaya yang akan dia hadapi ketika serampangan sembarangan mengkafirkan. Adapun mengkafirkan orang pelaku syirik besar, yang memang Allah kafirkan. Mengkafirkan orang yang melakukan syirik besar, yang memang Rasul sallallahu alaihi wasallam kafirkan. Bahkan para anbiya jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hanya saja sekarang memang sudah di framing kalau bahas kayak seperti ini dituduhnya seperti orang-orang takfiri, seperti orang-orang khawarij, orang-orang yang serampangan di dalam mengkafirkan dan seterusnya. Ini tuduhan jahat ya yang disematkan kepada orang-orang yang ingin mengajarkan atau mengedukasi akan bahayanya kesyirikan. Lanjut, bahaya pertama. Bahaya pertama, mengada-ada kedustaan terhadap Allah dalam menjatuhkan hukum dan juga terhadap pihak yang dijatuhi hukum berkenaan dengan penyifatan yang Allah sucikan. Nah, ini bahaya pertama. Berarti ketika dia serampangan mengkafirkan seorang, pada hakikatnya dia sedang mengada-ada kedustaan kepada haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah tidak bilang kafir, dia bilang kafir. Ya, begitu juga sebaliknya, ketika dituduh mengkafirkan seseorang bahwasanya dia takfiri, padahal Allah sendiri yang mengkafirkannya, ini juga termasuk mengada-ada terhadap haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mafhum, ini salah satu bahaya ketika seorang serampangan di dalam mengkafirkan tanpa dalil syar'i. Pada hakikatnya dia sedang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut.
Untuk hal pertama, sudah jelas bahwa ia berarti menghukumi kafir terhadap orang yang tidak dikafirkan oleh Allah. Ia sebagaimana orang yang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Sebab hak untuk menjatuhkan hukuman kafir atau tidak itu menjadi kewenangan Allah semata. Sama halnya hak untuk mengharamkan sesuatu atau menghalalkannya. Ya, ini beliau mengkiaskan orang yang seperti ini mengkafirkan orang serampangan seperti orang yang berkata ini halal, ini haram tanpa dalil. Ya, karena yang berhak untuk mengatakan mana yang kafir, mana yang tidak, itu haknya Allah. Ya, dan ini jangan disalahpahami bahwasanya yang mencap dia kafir nggak boleh antum, nggak boleh ulama, hanya Allah Subhanahu wa taala. Nggak begitu konsepnya. Ya, maksudnya yang menentukan hukum siapa atau apa yang dibilang musyrik atau kafir itu hanya haknya Allah. Ini hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana penghalalan, pengharaman itu pun haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kata Allah Subhanahu wa taala orang yang melakukan syirik besar kafir, ya itu memang haknya Allah. Allah yang punya ketetapan, Allah yang punya hukum. Bukan berarti kalau kita misalkan ada orang nih namanya muslim melakukan syirik besar, terus kita bilang si muslim ini kafir, ada yang bilang nggak boleh antum bilang kafir. Yang bilang kafir itu Allah Subhanahu wa taala. Nggak begitu. Ya, maksud dari Syekh Utsaimin di sini yang menetapkan hukum, menetapkan nama dan seterusnya dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana bab penghalalan dan bab pengharaman. Enggak boleh itu haknya siapa? Haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti para ulama memasukkan dalam kategori tauhid hakimiyah. Ya, ini sedikit faedah. Dahulu memang para ulama ya membagi tauhid itu cuma dua, tauhid talab sama tauhid ma'rifah. Ya, ma'rifah artinya mengenal, meyakini. Nah, nanti bercabang di dalamnya ada tauhid rububiyah, mafhum? Ada tauhid apa? Asma wa sifat. Hakimiyah masuk dalam rububiyah. Karena rububiyah kan mencipta, mengatur, menetapkan dan seterusnya. Maka masuk di dalamnya hukum. Allah yang punya hukum, Allah yang punya ketetapan. Nah, itu disebut dengan ma'rifah. Mengenal, memahami, meyakini. Nah, yang kedua disebut tauhidnya talab. Talab itu tuntutan supaya si hamba mengerjakan, yaitu masuknya adalah tauhid uluhiyah, ibadah. Jadi hamba dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengesahkan, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian ketika ada orang yang mulai merusak beberapa tauhid, misalkan asma wa sifat, akhirnya disendirikanlah, dibagi lagi ada tauhid apa? Ya, uluhiyah, tauhid rububiyah dan tauhid apa? Asma wa sifat. Ya. Ketika orang lagi ada yang rusak dalam masalah hakim hukum, ya dia mengatakan saya berhak membuat hukum sesuai dengan kabilah saya, sesuai dengan suku saya, sesuai dengan negara saya, sesuai dengan kebangsaan saya. Ya, akhirnya ditariklah yang keempat, tauhid hakimiyah. Hanya saja ya sudah terpatenkan dahulu, sudah terpatri, ya sudah masukkan saja ke dalam rububiyah. Mafhum? Jadi tauhid hakimiyah juga bagian dari tauhid apa? Rububiyah. Jadi apa itu tauhid hakimiyah? Jadi Allah yang punya ketetapan hukum, terserah Allah. Mau bilangnya Allah kafir, mau bilangnya musyrik, ini muslim, terserah Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari individu manusia, tidak. Bisa dimahami ya? Jadi ketika ada orang yang sembarangan mengkafirkan, maka pada hakikatnya dia telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berhak untuk menetapkan mana yang bisa menjadi kafir atau tidak itu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya hukum. Sebagaimana Allah menghalalkan, sebagaimana Allah mengharamkan. Sama babnya. Karena Allah yang punya hukum. Lanjut. Sedangkan untuk hal kedua, karena ia menyifati orang muslim dengan penyifatan yang justru berlawanan dari sifat semestinya. Ia mengatakan
si fulan kafir, padahal sebenarnya orang itu bebas dari kekufuran yang dituduhkan terhadapnya. Maka pantaslah jika penyifatan kufur itu justru kembali kepadanya, karena telah disebutkan dalam hadis. Terus hadis Sahih Karena Muslim. telah disebutkan dalam hadis Sahih Muslim yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar bahwa Nabi bersabda, "Idza kafara ar-rajulu akhahu faqad ba'a biha ahaduhuma." Itu ada yang kurang tuh, kaffara, idza kaffara. Terus terjemahkan. Jika seseorang itu mengkafirkan saudaranya, maka pengafiran itu kembali kepada salah satu di antara keduanya. Nah, barakallahu fiik. Ya, ini bahaya yang kedua. Kalau dia serampangan mengkafirkan seseorang yang padahal tidak ada tuntutan dalil kepadanya, maka ya jika tidak tepat, maka akan berbalik tuduhan tersebut. Maksudnya Allah akan uji dari apa yang dia ucapkan. Ketika yang dia sematkan kepada saudaranya tidak terbukti. Ya, misalkan dia menuduh saudaranya melakukan sesuatu padahal tidak terbukti. Nanti Allah iqab dia, Allah uji dia dengan apa yang dia tuduhkan. Ya, misalkan apa? Dia menuduh saudaranya mencuri. Lu mencuri padahal nggak ada buktinya dan seterusnya. Nanti Allah iqab, Allah uji dia, ya dia yang akan menjadi pencuri. Ketika dia menuduh ya sesuatu tanpa bukti, sesuatu tanpa dalil. Ini bahaya yang kedua. Kalau bahaya pertama tadi kan berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua apa? Ya, Allah akan uji dia. Allah akan timpakan musibah buat dia, diuji dengan apa yang terlontar dari apa? Mulutnya. Dan ini sunatullah banyak. Ketika orang misalkan menuduh, itu mah orang curang, ya makan duit orang misalnya. Padahal tidak terbukti. Ya, misalkan dia bendahara gitu. Namanya bendahara pegang apa? Yang duit. Misalkan hari ini ayo ngumpulin kas uang gitu. Ngumpulin sat. Enggak taunya habis ngumpulin duit dia beli motor. Wah. Ini kayaknya emang duit kas ini diapain namanya? Dibeliin motor ini. Iya kayaknya ini betul ini dia beli motornya dari uang apa? Uang kas ini. Dituduh saudaranya bahwasanya dia telah nilep. Oh, nilep apa itu? Ya, yang ngambil lah nyatut uang dari kas tadi untuk beli apa? Motor. Padahal nggak begitu kondisinya. Ya emang dia tahu kalau saudaranya beli motor pakai uang apa? Uang kas. Akhirnya nanti Allah uji dia, Allah timpakan musibah sesuai apa yang dia tuduhkan. Akhirnya kebongkarlah di kemudian hari, ternyata dia apa? Nilep uang orang atau apa untuk membeli sesuatu dari kebutuhan dia. Ini maksud dari ketika dia serampangan ya mengatakan saudaranya wahai fulan kafir, padahal tidak ada tuntutan dalil syar'i. Ya asal tuduh saja. Maka sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Umar, Nabi berkata, kalau seorang mengkafirkan saudaranya, maka pengkafiran itu kembali kepada salah satu di antara keduanya. Lihat ini kaidah umum nih. Maksudnya apa? Kalau dia salah, padahal saudaranya tidak melakukan bentuk-bentuk pengkufuran dan pembatal keislaman, maka Allah akan balikan kepada dia, diuji dia. Ini model yang pertama. Model yang kedua, kalau memang apa? Betul dia melakukan pembatal keislaman, tapi ternyata tidak dia kafirkan, Allah uji juga dia. Ya, bahaya buat dia. Jadi jangan dipahami yang namanya ujian itu hanya satu pihak. Ya, yang kaya dapat ujian, yang miskin juga dapat apa? Ujian. Yang bodoh dapat ujian, yang pintar juga dapat apa? Dapat ujian. Nah sekarang ada orang kafir nggak dikafirkan, bahaya buat dia. Ada orang musyrik tidak dikafirkan sama dia, bahaya buat dia. Begitu juga orang serampangan padahal dia muslim dikafirkan sama dia, ini pun bahaya. Maka perlunya waspada, kehati-hatian. Jadi di sini saya ingin mengajarkan kalau mengkafirkan seseorang ya betul-betul dengan tuntutan syar'i. Dan banyak sekali fatwa-fatwa dari Syekh Utsaimin rahimahullahu taala tentang apa? Pengkafiran terhadap orang yang melakukan misalkan syirik besar. Lah karena ini tuntutan syar'i, Allah yang mengkafirkan, Rasul yang mengkafirkan. Ya sudah kita ikuti. Tapi kalau tidak ada tuntutan syar'i nggak boleh kita main
Oh iya, itu memang kafir. Waduh, dari mana asalnya? Nggak boleh seperti itu. Ya bisa jadi nanti berbalik, diuji dia oleh Allah dengan apa nyungsep di kuburan misalkan. Padahal dia nggak ada kayak gitu. Ya, nanti Allah uji dia, jatuh ke dalamnya, nyungsep di mana? Di kuburan. Kita pakai bahasa apa? Nyungsep ya. Kemarin Sona di grup bahasanya apa? Nyungsep. Atau nyungsep ya maksudnya apa? Sujud-sujud di situ, dia apa? Tabarruk di situ. Nasallallahu wasallam. Ini bahaya. Jadi sekali lagi ini sebagai kaidah ya, bukan hanya untuk satu pihak, tapi jatuhnya dua pihak. Maksudnya gimana? Kalau ada orang yang melakukan ya kekufuran tidak dikafirkan, bahaya buat dia. Ya, karena dia telah mendustakan ucapan Allah dan Rasulnya. Begitu juga kalau ada orang yang muslim, tidak ada nampak kekufuran pada dia, main kafirin aja. Nah, ini juga ya bahaya buat dia, berbalik nasallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Umar. Nah, terkadang ini dijadiin tameng. Ketika ada orang yang melakukan syirik besar, kita kufurkan, kita katakan dia musyrik, malah dibawakan dalil ini. Hati-hati antum ya main tuduh-tuduh aja. Ntar berbalik loh. Ini nggak tepat seperti ini. Ya, terus mau diapain? Kalau Allah mau diapain? Hadis-hadis Nabi SAW yang menghukumi orang-orang yang melakukan syirik besar sebagai musyrik. Padahal tuntutan ya sebagai ahli tauhid yang memahami kalimat la ilaha illallah, ada rukun di situ, nafi dan apa? Isbat. Nafi berarti mengkufuri segala praktek kesyirikan ya, dan juga orangnya. Ya, sebagaimana contoh dari ya Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam yang beliau berlepas diri dari perbuatan syiriknya dan juga orangnya. Dan Nabi diperintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Dan seluruh agama Nabi itu sama, yaitu tauhid. Mulai dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah berubah. Yang beda apanya? Syariat masing-masing. Misalkan agama ini dulunya atau pengikut Nabi ini ada puasa, ya bisa jadi puasanya di bulan ini bukan di bulan Ramadan. Bisa dipahami ya? Ya orang Nasoro juga katanya ada puasanya juga. Sebelum apa gitu, sebelum Natalan atau apa, mereka juga punya apa? Puasa. Orang Yahudi juga ada puasa. Bukannya bukan maghrib. Nanti kalau udah bintang apa kejora atau apa itu, yang kelap-kelip, dia udah nongol, baru dia apa? Buka. Berbeda-beda syariatnya, tapi konsep beragamanya itu sama semuanya, tauhid. Semuanya apa? At-tauhid. Mafhum, yang berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan dan mengkafirkan pelakunya. Malah dituduh dengan dalil ini. Ya, ini kan jahat namanya. Ini namanya apa? Ya, framing yang membuat manusia akhirnya ya menghancurkan sendi-sendi ya dari rukun tauhid itu sendiri. Nasallallahu alaihi wasallam. Lanjut, dalam riwayat lain disebutkan. Dalam riwayat lain disebutkan, in kana kama qala wa illa raja'ak alaihi. Jika keadaannya benar sebagaimana yang dikatakannya, maka memang benar. Tetapi jika tidak, hal itu justru kembali kepada dirinya. Ini dalam riwayat lain ya bahwasanya Nabi berkata, in kana kama qala, kalau memang betul apa yang dia ucapkan ya memang betul. Tapi kalau tidak, maka akan kembali kepadanya. Ini antum harus pahami. Ya, kapan kita boleh cap dia sebagai musyrik? Kalau memang dia melakukan syirik besar yang zahirah. Tapi kalau syirik besar yang khafiyah dalam perkara-perkara hati, nggak boleh antum langsung cap dia musyrik. Dan seterusnya, ya baru jatuh hukum kepadanya. Tapi kalau antum nggak tahu bagaimana keadaan hatinya, nggak boleh. Ya, kita bilang secara global aja, barang siapa yang takut kepada selain Allah dalam perkara yang tidak mampu dilakukan, tidak mampu melakukannya kecuali Allah, tidak mampu memberikan mudarat kecuali Allah, ya dia takut kepada selain Allah, maka orang yang seperti ini kafir. Tapi kan kita nggak tahu ini khauf adanya di mana? Hati.
Ya, misalkan ada orang takut sama wali, karena wali ini punya apa? Punya kemampuan khusus, bisa memberikan mudarat. Nah, rasa takut ini adanya di mana? Di hati. Nah, kita kan nggak tahu, ya sudah kita pakai kaidah umum, barang siapa yang takut kepada selain Allah dalam perkara yang tidak bisa memberikan mudarat kecuali Allah, maka dia keluar dari dinul Islam. Siapa orangnya? Ya nggak tahu. Karena dia perkara apa? Hati. Kecuali dia lontarkan, dia umumkan, ya saya khawatir ya wali ini menimpa saya karena saya lupa baca ini misalnya. Ya, bahkan ada di situs-situsnya NU online. Ya. Jadi kalau dia sudah bernazar untuk membacakan Al-Fatihah, kemudian bikin makanan untuk Abdul Qadir Jailani, ya, tapi tidak dilaksanakan, ya siap-siap mendapatkan apa? Bala, mendapatkan musibah, mendapatkan ini dan itu. Ada itu itu buka aja di NU online itu, ngeri-ngeri itu. Ya, tentang tawasulan, kenapa kita harus tawasulan? Ya, kalau tidak dilaksanakan bagaimana tata cara tawasulannya? Ya, sebutin dulu Nabi Muhammad ila hadrati, ini terus Al-Fatihah. Terus pakai juga kepada kaum muslimin seluruhnya Al-Fatihah. Ya, kepada si Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah dan seterusnya. Itu namanya tawasul itu. Ini namanya apa? Tawasul. Sampai dibilang kalau dia sudah bernazar pengen bikin makanan manis-manisan kata dia di malam Jumat yang akan dibagikan, ya untuk siapa? Niatnya untuk Abdul Qadir Jailani tidak dilaksanakan, maka siap-siap akan mendapatkan apa? Ya, bencana, musibah. Berarti dia takut sama siapa berarti? Abdul Qadir berarti takutnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini namanya khafi kan, nggak boleh langsung dicap. Mafhum? Ya, sampai memang ternyata betul nampak apa yang telah dia sembunyikan dalam hatinya. Mungkin dia umumkan, dia cerita sama antum. Nah, ini bahaya. Yang seperti ini tidak boleh langsung, ya, karena antum tidak tahu apa isi hatinya. Ya sudah pakai kaidah umum saja. Nah, gitu. Ya, lanjut dalam hadis. Dalam hadis Abu Dzar disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Wa man da'a rajulan bil kufri aw qala 'aduwallahi wa laysa kadzalika illa hara 'alaihi." Barang siapa memanggil seseorang dengan kekufuran atau mengatakan wahai musuh Allah padahal tidak benar adanya, maka panggilan itu justru berbalik kembali kepada dirinya. Nah, lanjut. Makna pernyataan dalam hadis Ibnu Umar, jika keadaan yang memang benar sebagaimana yang dikatakannya adalah berkenaan dengan hukum atau vonis Allah terhadap orang tersebut. Nah, ya itu maksudnya jika benar, maksudnya ya sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran maupun apa? Hadis. Kan tadi kata Ibnu Umar atau hadisnya Ibnu Umar, in kana kama qala. Apabila sebagaimana yang diucapkan, maksudnya Pak, sesuai dengan tuntutan atau vonis yang Allah telah terangkan. Ini namanya beban syariat juga. Jadi jangan dipahami bahwasanya Allah tidak membebani kita untuk menghukumi seorang. Enggak, dusta ini orang. Ya, justru itu bagian dari ya nilai tauhid, bagian dari rukun nafi. Bagian dari sebuah kelaziman. Yang jikalau kelaziman ini tidak ada, maka tidak akan ada inti gitu. Walaupun betul intinya adalah mengkufuri perbuatan syiriknya, tapi orangnya termasuk juga kelaziman. Ya, bisa dipahami ya, sebagaimana yang telah lalu, ada inti, ada kelaziman. Kayak antum nih mau belajar, mau taklim, intinya kan duduk mendengar, itu intinya. Tapi kalau antum nggak naik motor, nggak ngegas motor, nggak bangun, nggak jalan ke sini, nggak akan ada taklim. Nggak akan ada apa tuh, kan sudah ada online lah, beda itu mah ya. Maksudnya taklim di masjid misalnya ya, tanpa antum pergi berangkat ke sini nggak ada usaha, ya nggak akan ada taklim. Maka begitu juga di dalam mengkafirkan pelaku syirik besar, itu termasuk bagian dari nafi, bagian dari rukun, bagian dari apa? Dari rukun. Contohnya gini aja, misalkan rukun sholat adalah baca Al-Fatihah. Ya, terus antum belum hafal, maka kelazimannya apa? Ya hafalin kan? Ya kan rukun sholat salah satunya baca Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Kalau antum misalkan belum hafal, ya maka kelazimannya adalah apa?
ngafalin di luar sholat. Gitu. Lah kalau nggak ngafalin, ya gimana akan ada terbentuk dukun kan? Ya ini sebenarnya fitrah ini. Hanya saja para ulama memberikan nama-namanya. Oh ini asal berarti inti. Oh ini lawazim. Tapi secara fitrah itu sudah tertanam oleh ya apa yang ditanamkan oleh Allah kepada diri kita. Contohnya aja misalkan anaknya siapa? Adam ketika membunuh saudaranya. Ya, supaya kagak ketahuan, tidak ketahuan, maka lawazimnya dia mikirkan. Hanya saja belum dapat nih lawazimnya untuk menyembunyikan kematian saudaranya. Akhirnya diberi ilham, ya dilihat ada apa? Gagak atau burung ngapain? Matok-matok itu. Intinya biar nggak ketahuan ini nyembunyinya gimana nih, kan pusing. Ditaruh di belakang pohon gimana di belakang. Ya tahunya ada burung yang ngapain? Matok-matok. Wah, iya ya, sudah digali, kemudian diapain? Dikubur dan seterusnya. Itu masuk lawazim. Ya kalau ini nggak dilakukan, ya ketahuan. Walaupun nanti ketahuan juga mana nih saudara lu nggak ada. Ya, dan itu sesuatu yang mesti gitu. Orang mau cari duit, intinya memang dapat duit. Bagaimana caranya? Nah itu kelaziman. Imam hutang, datang ke rumah teman sambil ngelus-ngelus sama dengkul. Ya, atau mau usaha, mau dagang, mau kerja, itu kelaziman. Ya, kalau ini nggak ada kelaziman ya nggak akan dapat. Begitulah konsep nafi, harus ada bentuk bara'ah kepada bentuk segala macam kesyirikan, peribadahan kepada selain Allah, dan juga pelakunya dikafirkan. Lanjut. Begitu juga makna sabda Nabi dalam hadis Abu Dzar, padahal tidak benar adanya, adalah berkenaan dengan hukum Allah terhadap orang tersebut. Ya ini maksudnya ya tidak sesuai dengan tuntutan syar'i. Dia main berikan apa? Cap hukum begitu. Maka dikatakan padahal tidak benar adanya. Tidak benar adanya maksudnya apa? Tidak sesuai dengan tuntutan dalil-dalil apa? Syar'i. Sebenarnya gampang ya. Ya sudah kalau orang nggak ngapa-ngapain ya kita sesuai hukum zahir gitu. Nggak boleh kita bilang lu maling ya. Enggak. Yang gila berarti main tuduh-tuduh orang kayak stres. Ya, tapi kalau jelas-jelas dia nyolong, misalkan nyolong motor, ya sudah kita hukumi sesuai dengan apa? Zahirnya dialah apa? Pencuri. Apa yang bisa antum lakukan? Kejar dia, tangkap dia. Itu sebatas kemampuan kita. Ya, ngeri yang kemarin di Goa itu kan ada apa namanya? Narapidana itu yang sering masuk penjara. Kemudian habis keluar dari penjara, ambil duit kata dia nyolong, lepas dia, nggak taunya pas lepas, ya dia memperkosa apa? Wanita, itu, nggak taunya, ya ditangkap, dipukulin, diapain? Tahu beritanya? Hah? Kelamaan lah nunggu polisi, akhirnya diseret dia, pakai motor, diarak di kampung, ya sampai mati. Ya, ada beritanya tahu? Ya, insya Allah. Semoga yang lain menjadi gerah. Gitu. Ya, memang kalau dilihat dari zaman dulunya begitu memang kan namanya misalkan kayak di Makassar atau lainnya, dulunya kan kebanyakannya kerajaan apa? Islam. Ya, kalau ada orang yang melakukan pemerkosaan, zina, memang haknya diapain? Dulu itu dirajam. Bahkan dalam perbuatan monyet juga ada tuh disebutkan dalam riwayat Israiliyat, ada monyet zina. Diapain sama monyet lainnya? Dirajam. Ya, bukan berarti syarat Islam kayak syarat monyetnya. Ya, maksudnya monyet aja begitu ya, masih punya fitrah gitu lah. Nggak boleh zina gitu maksudnya. Bukan berarti dikiaskannya syarat Islam seperti apa? Monyet. Nah, nggak gitu konsepnya. Ya, gimana cara rajam? Ya udah ditimpain batu atau badannya dulu dia masukkan ke tanah, kemudian dia ditimpuk pakai apa? Pakai batu. Nasallallahu. Lanjut. Inilah bahaya. Inilah bahaya kedua. Yang saya maksud ialah kembalinya sifat kekufuran itu terhadap pihak penuduh. Jika ternyata saudaranya yang dituduh itu bersih dari tuduhan tersebut. Ini sebuah bahaya yang nyaris menimpanya. Sebab pada golibnya itu pada umumnya
Sebab pada umumnya siapa saja yang buru-buru menyifati seorang muslim dengan kekufuran, sungguh ia adalah seorang yang ujub, yaitu kaum yang berbangga dengan amalnya sendiri. Kagum tuh salah ketiganya, kagum atau berbangga. Kagum atau berbangga dengan amalnya sendiri dan merendahkan orang lain. Nah, ini ya kalau ada orang yang tergesa-gesa seperti ini menuduh saudaranya tanpa bukti, ini menunjukkan dia ada sifat ujub itu. Ujub itu merasa tinggi, merasa besar. Ini juga pahami juga, kadang ada penyakit orang-orang ahli tauhid, ya ada sifat ujub. Ya sebagaimana yang kemarin Anda share, ada juga sifat ya ahli tauhid tapi apa? Meremehkan, mencukupkan dengan asal iman. Ini juga penyakit. Ya, jadi jangan dikira sekali lagi ujian itu hanya satu pihak yang melakukan kesyirikan. Tapi ahli tauhid juga terkadang memiliki apa? Penyakit-penyakit. Salah satunya apa? Magrur. Magrur itu tertipu ya karena dia sudah saya paling ngerti tentang tauhid. Akhirnya menyepelekan dosa-dosa sehingga mencukupkan namanya asal iman. Nggak apa-apalah saya dosa, kan saya punya asal apa? Asal iman. Ini magrur, penyakit. Atau model yang kedua, ujub. Ya, saya ini adalah ahli tauhid di kampung ini misalnya. Ya, saya ahli tauhid, paling ahli tauhid di dalam komunitas ini. Ya, kalian semuanya musyrik misalnya. Ini ujub namanya. Hati-hati. Ya, jadi jangan dipahami ujian itu hanya orang-orang yang melakukan apa? Kesyirikan. Ya, bisa jadi nanti Allah balik karena ada ujub terhadap ada yang penyakit ujub dalam dirinya. Bisa jadi yang kita cap memang dia betul-betul musyrik, akhirnya Allah berikan hidayah. Ya, karena mungkin kita sering kasih share dan seterusnya. Tapi ketika kita ada ujub di dalam hati kita, bisa jadi Allah malah balikkan. Astagfirullah ya. Wassalam. Maka jangan juga magrur, tertipu. Ya, ini semua nikmat dari Allah, syukuri betul-betul. Ya, disyukuri nikmat tersebut, yakini itu datangnya dari Allah, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kemampuan kita, tidak. Kita ini lemah. Ya, sebagaimana dahulu dia tersesat, nggak ngerti, ya sekarang diberikan hidayah oleh Allah, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa tinggi, jangan merasa bangga. Jadi semua ada ujiannya. Ya, orang-orang pelaku syirik ada ujiannya, orang-orang ahli tauhid juga ada ujiannya. Semuanya waspada, ya berhati-hati dari berbagai macam penyakit. Terus dengan demikian ia telah menghimpun antara sikap ujub terhadap amalnya sendiri yang seringkali justru membawa kepada rusaknya nilai amal tersebut, dan sifat sombong yang mengharuskannya mendapatkan azab dari Allah di neraka. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda. Jadi ujub, sombong ini bahaya buat ahli apa? Ahli tauhid. Ya, banyak penyakit-penyakit hati itu ada. Ujub, kiber, hasad, ya merasa yang paling besar dan seterusnya, ini pun perlu diwaspadai. Perlu apa? Diwaspadai. Ya. Lanjut dalilnya. Qala Allahu al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu fin nari. Allah berfirman, kesombongan adalah pakaianku, sedangkan keagungan adalah sarungku. Barang siapa melawan aku pada salah satu di antara keduanya, pasti akan aku lemparkan dia ke dalam neraka. Di sini Allah katakan kibriya'u ridai, kesombongan adalah rida. Rida itu pakaian atas. Ya, kalau orang umroh kan ada dua pakaian. Yang atas namanya rida. Nah, kata Allah kesombongan adalah pakaian atas. Ya, bagaimana artinya? Ya sudah, kita artikan seperti itu. Adapun hakikatnya kita tidak paham, tidak mengerti. Ya. Kemudian Allah katakan wal 'azama izari, 'azamah keagungan, izar. Izar itu pakaian bawah. Pakaian apa? Pakaian bawah. Barang siapa yang mencabutnya salah satu saja dariku, maka aku akan lemparkan dia ke dalam neraka. Maksudnya apa? Sifat sombong itu punya Allah. Manusia nggak boleh sombong. Bahkan dalam beberapa riwayat, kalau ada orang kesombongan di dalam hatinya walaupun kecil, disiksa dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti diselamatkan. Ya, kibar ini apa? Ya, jatuhnya ke dalam dosa besar. Assalamualaikum. Ya, jangan nih, hati-hati dijaga nih. Jangan.
Apa lu manusia nggak ngerti lu. Ya. Nah, ini nanti akan ada sifat apa? Kibur, bahaya. Ya, banyak kita bertobat kepada Allah, semoga Allah maafkan kita. Jadi sekali lagi ya, ujian itu bukan hanya satu pihak yang telah melakukan kemaksiatan, kemungkaran, pelanggaran dari apa yang Allah tetapkan, tapi juga kepada siapa? Orang-orang yang menisbatkan diri kepada tauhid. Terkadang ada juga penyakit. Makanya disebutkan usatul muwahhidin. Ya, ahli maksiat tapi dari kalangan apa? Muwahhid, ahli tauhid. Yang magrur, tertipu dengan asal imannya saja. Ya, makanya ya kadang orang berilmu satu sisi kita perlu, tapi satu sisi juga ada bahayanya. Ya, jadi harus waspada. Ada rasa harap supaya kita bisa berilmu, ada rasa khauf juga, takut jangan sampai ilmu kita tidak bermanfaat gara-gara penyakit ini. Ada ujub, ada kiber, ya, ada tadi magrur dan seterusnya. Nah, ini perlunya beratnya jaga hati. Makanya kata Sufyan Tsauri, yang paling berat adalah menjaga hati. Tidak ada satupun yang paling berat untuk aku obati kecuali perkara apa? Hati. Ya, ini perlu dijaga bersama supaya jangan sampai dia melakukan dosa besar. Jangan sampai melakukan dosa besar. Ya, dan juga jangan sampai tertipu. Yang penting saya sudah punya asal iman. Jangan. Ya, terus tingkatin terus sampai betul-betul Allah masukkan kita kepada derajat ihsan, walaupun jalannya berat sekali ihsan itu. Mungkin hari ini ihsannya kuat, besok apa? Lemah. Ya, hari ini merasa kita diawasi oleh Allah, besok belum tentu. Ya, jadi semua masing-masing ada ujiannya. Ya, makanya ada yang bilang kan, orang kerja capek, orang nggak kerja juga capek. Orang belajar capek, orang bodoh capek nggak? Capek semuanya. Nah, tinggal pilih yang mana. Ya, apakah bodoh capek? Ya, nggak mau. Kalau sama-sama capek, ya mendingan saya pilih yang mana? Yang pinter, kan gitu. Walaupun semuanya sama-sama punya beban itu. Yang mau belajar ada beban, yang orang bodoh juga ada nanti bebannya. Siapa sih yang mau bodoh itu? Apa enak orang bodoh? Enak nggak hira orang bodoh? Enggak. Ya. Capek nggak? Iya, belajar capek juga. Capek. Terus pilih yang mana? Ya, jadi semua ada ujiannya. Semua ada ujian. Ya, Rasulullah ya, semoga Allah jaga kita, semoga Allah lindungi kita. Lanjut, sebelum menjatuhkan vonis kafir, wajib memperhatikan dua hal. Pertama, petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, bahwa memang suatu hal itu menyebabkan kekafiran, agar seorang itu tidak mengada-ngada kedustaan terhadap Allah. Nah, ini yang pertama yang harus kita jadikan rujukan atau panduan, barometer lah. Ketika sebelum menjatuhkan vonis, kita harus yakin bahwasanya di dalam Al-Quran dan hadis memang itulah penyebab kekufuran, penyebab orang menjadi apa? Musyrik. Seperti apa? Ya, menyembelih untuk selain Allah, berdoa kepada selain Allah dan seterusnya. Yang disebutkan dalam pembatal-pembatal apa? Keislaman. Seperti sihir, seperti mencela Allah, mencela ayat-ayatnya, mencela Rasul, membenci syariat Islam, ya, meyakini boleh keluar dari ya syariat, ya, dikiaskan seperti kisahnya Khadir bersama sama Musa. Ya, padahal Khadir bukan dari kalangan Bani Israel. Jadi tidak ada beban untuk Khadir mengerjakan syariatnya Nabi Musa. Ya, bahkan sampai sekarang meyakini Khadir masih apa? Masih hidup. Ya, jadi kalau pengen punya ilmu, ya ketemu dulu sama siapa? Khadir. Ya, biar punya ilmu laduni. Laduni. Ya, pernah kan dengar ya ilmu apa? Ilmu laduni. Ya, ada yang bilang saya baru ketemu Khadir tadi. Ya, yaqodotan. Apa yaqodotan? Sadar, bukan dalam keadaan mimpi. Ngapain ketemu Khadir? Ya, dikasih ilmu, dikasih zikir-zikir begini. Ya. Ini ya termasuk keyakinan apa? Kufur. Nah, itu bentuknya keyakinan kan. Kita nggak tahu dia keyakinannya apa sampai terlontar dalam lisannya. Nah,
baru ketahuan. Nggak boleh langsung cap ya ketika kita tidak mengetahuinya. Lanjut yang kedua. Kedua, kesesuaian hukum yang dijatuhkan terhadap individu tertentu. Dalam hal ini sudah terpenuhi syarat-syarat untuk mengkafirkannya serta tidak ada hal-hal yang menghalangi pengafiran terhadapnya. Nah, ini syarat yang kedua, kesesuaian vonis untuk individu berarti orangnya langsung, personnya langsung. Dan kata beliau di sini harus terpenuhi syarat-syarat untuk mengkafirkan serta tidak ada hal-hal yang menghalangi pengkafiran terhadapnya. Ini sudah kita contohkan kemarin. Ya, anggap kaidah ini terpakai untuk perkara yang zahirah, maka semuanya terchecklist semua. Ya, semuanya apa? Terchecklist. Jadi seakan-akan syaratnya terpenuhi atau penghalangi ternafikan itu sanggapnya tidak ada. Karena semuanya langsung otomatis terchecklist kalau masalah-masalah yang apa? Zahirah. Sini mami ya. Mafhum? Dan juga antum lihat nanti baca ayat setelahnya, ya, untuk terpenuhi syaratnya ternafikan mawaninya itu lebih ya dalam hal eksekusi. Lebih dalam hal apa? Eksekusi. Ya, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Nanti kita baca sampai bawahnya. Lanjut di antara syarat yang terpenting adalah seseorang yang dikafirkan itu mengetahui sikap penyelisihannya itu mengharuskan kekufurannya. Nah, lihat. Ya, beliau mengatakan yang terpenting orang ini mengetahui penyelisihan dia. Penyelisihannya itu adalah kekufuran. Jangan dijadikan ini alasan untuk bab penamaan. Kenapa? Nanti antum lihat dalil yang dibawakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala itu dalam bab hukuman. Jadi kalau babnya hukuman, ya, setelah dia disidang dan setelah disidang ternyata dia memang ngerti bahwasanya itulah konsekuensinya, maka yang seperti ini kena hak apa nanti? Hukum. Kita baca dalilnya. Waman. Dasarnya firman Allah. Ya. Waman yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Lanjut. Barang siapa menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan orang yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Terus dari ayat ini? Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa penentangan terhadap Rasul setelah jelas petunjuk bagi seseorang itu merupakan syarat untuk mendapatkan hukuman berupa neraka. Nah, tuh garis itu adalah syarat untuk hukuman berupa neraka. Atau kalau di dunia hukuman apa? Had. Kapan? Setelah dia tahu yang hak tapi malah menyelisihinya. Makanya lafadznya waman yusyaqiq. Apa yusyaqiq? Menyelisihi, menentang setelah al-haq itu jelas buatnya. Jadi jangan ayat ini dibawa dalam bab penamaan. Makanya inilah hujahnya mereka. Nggak boleh mengkafirkan seorang sampai betul-betul dia paham. Nah, nanti kalau begini kufur cuma kufur inad namanya. Nggak ada kufur jahal, nggak ada kufur i'rad, nggak ada kufur ucapan, nggak ada kufur tindakan. Karena dipersyaratkan harus apa dulu? Paham. Padahal ayat ini berbicara tentang apa? Ya, hukum di akhirat maupun hukum nanti di mana? Di dunia. Misalkan ini, ada orang nih melakukan perbuatan kesyirikan, kemudian ditangkap, disidang. Yang namanya disidang, diinterogasi, dikasih ayat-ayat bahwasanya perbuatanmu itu adalah apa? Kufur. Ya, kadang dikasih waktu 3 hari, terus dikasih maklumat. Ya, ternyata setelah jelas dikasih maklumat, dia menentang. Nah, maka jatuhlah apa nanti? Hukum. Sudah paham ya? Jadi jangan baca sampai yang di atasnya doang terpenuhi syarat-syarat ternafikan mawani selesai, bawahnya nggak dibaca. Nah, ini namanya curang sekali. Kayak kemarin masalah salat, ya katanya ada khilaf A, B, C, D, kemudian bawahnya tidak diterjemahkan, bahwasanya dikatakan ini perkara niza, perkara besar yang harus dikembalikan kepada Al-Quran dan juga apa? Hadis. Dalilnya fa in tanaza'tum fi syai'in dan seterusnya. Itu kenapa tidak dibaca? Nah, ini juga kalamnya Syekh Utsaimin lengkap. Bahwasanya penentangan
Mafhum, setelah al-haq itu jelas, maka itu kenalah hukum. Ya, tapi kalau dia bilang, mohon maaf saya nggak tahu, ya kalau ini adalah syirik, ya saya bertobat kepada Allah, dilepaskan dia. Tapi kalau dia ngeyel, emang begini kok beragama sesuai dengan agama nenek moyang saya, nah kenalah apa? Hukum, baik nanti di dunia maupun di mana? Di akhirat. Kalau al-haq sudah jelas buat dia. Jadilah kufur inad. Jadilah kufur apa? Kufurnya inad. Ya, kalau kufur cuma dibatasi dengan inad, berarti penjelasan Allah tentang kufur jahlin, kufur irad itu terbuang semua. Ya. Mafhum? Ya, kalau kufur jahal apa dalilnya? Itu dalilnya Al-Bayyinah ayat 1 atau ayat 5 atau 6 itu. Ya, yang mereka jahil la ya'lamun, tetap Allah namakan musyrik. Bisa dipahami ya? Jadi bodoh itu bukan penghalang untuk memberi nama, tapi bodoh itu penghalang untuk memberikan apa? Hukum. Ini kaidah. Atau mas pahami? Ya. Walaupun orang bodoh tentang hukum mencuri, tetap dikatakan dia mencuri. Tapi nanti apakah dia dihukum nanti di persidangan? Ya, ada yang memberikan ampun, ada yang memberikan tidak. Ya udah tetap dipotong tangannya walaupun dia jahil. Nanti terserah hakim, istihadnya hakim. Begitu. Tapi kalau sudah tahu, dia dikasih tahu kemudian dia menentang, udah kena hukum. Baik di dunia maupun di mana? Di akhirat. Ini atom garis bawah ini. Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa penentangan terhadap Rasul setelah jelas petunjuk, lihat. Berarti kan sudah dikasih dalil, dikasih hujjah. Bagi seorang itu merupakan syarat untuk mendapatkan hukuman. Bukan syarat untuk penamaan. Ini yang harus dipahami. Ya, kalau di sisi Murji'ah harus begini, harus paham dulu dia. Ya, buktinya dia nggak paham, baca Iqra aja nggak bisa katanya kemarin. Apalagi baca Al-Quran kata dia, apalagi ayat berapa, surat apa, bahwa saja nggak boleh melakukan syirik besar, nggak tahu dia. Ya, jangankan orang awam, kita aja kalau ditanya, ayo mana dalilnya, surat apa ya, tahu nggak? Tapi kita yakin ada. Ya sama aja kayak ada apa namanya dikasih tahu kita, atau yakin Mekah ada? Ada. Tapi di lintang berapa, garis bujur berapa? Tahu atau? Ya tahu. Itu harus orang-orang yang memiliki ilmu, tahu perhitungan dan seterusnya. Tapi dengan yakin saya mengatakan bahwasanya kota Mekah itu ada. Kota Madinah itu apa? Ada. Walaupun saya belum pernah ke sana. Ya, nggak usah tahu apanya. Ya, bujur berapa, garis lintang berapa, nggak perlu. Ya, supaya dia bisa nyari di mana Google Map misalnya. Ya, sekarang lagi lebih sakti lagi, tinggal buka Google Map, tinggal digini aja. Keluar. Sedemikian ya, jadi harus mendudukan masalah sesuai dengan porsinya. Ya, dulu ada pernah nulis yang terjemahan itu yang kalamnya Syekh Ibnu Hizam. Ya, Syekh Ibnu Hizam ini yang kita baca syarahnya Bulughul Maram. Ya, beliau termasuk ulama Yaman yang tinggalnya di Ib. Termasuk muridnya apa? Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Coba kita baca sedikit yang ada di channel Ana itu. Ada yang warna hijau itu, yang diterjemahkan itu. Coba Ana cari dulu. Nah, masih ada nih. Ya. Allah, kami tidak akan mengadab sampai kami terus. Nah, Allah Ta'ala berfirman, dan kami tidak akan mengadab sampai kami utus seorang Rasul, adalah nas yang gamblang tentang adanya uzur dari hukuman hingga hujjah sampai padanya. Namun yang dimaukan bukan uzur dari pemberian nama untuk mereka sebagai musyrikin. Ya, jadi mafhum ya, belum datangnya bukti, belum datangnya hujjah itu uzur dalam bab hukum.
Ya, dia nggak ngerti, dia bodoh, itu uzurnya dalam bab hukum, bukan dalam bab apa? Penamaan dia sebagai musyrik. Walaupun belum datang hujjah, belum datang dalil, kalau melakukan syirik besar tetap mereka dinamai sebagai apa? Musyrik. Wa in ahadun minal musyrikinas tajaraka. Ya, fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Sampai dia mendengar kalam Allah. Maksudnya berarti dia belum mendengar kalam Allah. Tapi di awal tetap diberi nama musyrik. Hanya saja ketika dia bodoh melakukan syirik besar, ada dispensasi dalam masalah apa? Hukum, bukan dalam masalah penamaan. Begitu, itu kaidahnya. Itu apa? Kaidah. Maka kalamnya Syekh ini harus betul-betul dicermati, jangan ambil sepotong-sepotong. Ya ambil atasnya aja. Syarat kedua harus terpenuhi syarat-syarat untuk mengkafirkan. Kemudian terhindarnya atau hilangnya penghalang pengkafiran terhadapnya, itu aja diambil. Kemudian diglobalin untuk semua kasus. Ya pernah ada orang yang seperti ini, anak kasih contoh bagaimana kalau dia melakukan pencelaan terhadap Allah. Apakah juga harus ditegakkan kaidah ini, terpenuhi syarat dan ternafikan mawani? Ya. Malah dia bukan jawab, malah pertanyaan apa ini? Gak jelas, kata dia. Lah gimana gak jelas? Katanya kaidahnya harus terpenuhi syarat, ternafikan apa? Mawani. Terus ada kasih contoh, kalau untuk para pencela Allah dan Rasulnya gimana? Boleh nggak langsung dikasih kaidah ini? Dia malah bilang jawaban pertanyaan apa nih? Gak jelas gitu. Ya, emang pertanyaannya gak jelas ya? Kan kata dia semua kesyirikan harus pakai kaidah ini. Ya, terus dikasih contoh malah dibilang pertanyaannya nggak apa? Nggak jelas, ngalor ngidul nggak dijawab. Ya, soalnya kalau dia jawab, wah ngeri nanti dia. Ujung-ujungnya tidak akan mengkafirkan orang yang mencela Allah dan Rasulnya. Padahal ayatnya sangat jelas. Ya, depannya itu? Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Terus apa? La ta'tadhiru qad kafartum. Nggak usah ditanya-tanya dulu niatnya gimana, hatinya nggak ada. Ya, ini jelas. La ta'tadhiru. Ta'tadhiru kan beri alasan. Nggak, saya nggak niat kok. Itu kan beri alasan. Kata Allah jangan berbuat atau bikin-bikin alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, kata Allah. Ya, cuma dia kan nggak mau jawab. Ya, takut ketahuan sebetulnya. Bahwasanya dia tidak mau mengkafirkan orang yang mencela apa? Allah dan Rasulnya. Ngalor ngidul. Sudah malas sekarang yang seperti ini. Tidak mau mencari kebenaran yang seperti ini, maunya cari rusuh gitu ya. Cari rusuh gitu. Yang kayak gini nggak usah diladeni ya, karena jahilnya sudah murokap ini. Tapi kalau jahilnya basit, ya bolehlah antum ajak diskusi, ajak kasih dalil, karena memang dia nggak tahu sama sekali. Tapi kalau udah dikasih tahu begini, muter sana nggak jelas, kasih kias-kias yang batil, nah ini namanya yukhasim. Yukhasim itu membela, menolong mazhabnya. Assalamualaikum. Lanjut, akan tetapi apakah disyaratkan bahwa ia harus mengetahui dampak tindakan penyelisihan yang berupa kekufuran atau lainnya, ataukah cukup ia mengetahui tindakannya yang menyelisihi itu meskipun ia tidak mengetahui akibatnya? Nah, ini furuknya lagi, cabangnya. Maksudnya pengetahuan dia di sini itu sampai betul-betul tahu ikopnya atau nggak usah, cukup tahu kalau dia sedang melakukan pengingkaran atau pembangkangan. Ini masail turunannya. Apakah harus tahu juga hukumnya kalau dia melanggar, atau cukup mengetahui dia sedang menyelisihi? Lanjut jawabannya. Jawabannya bahwa sekedar mengetahui sikap penyelisihan itu saja sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan ketetapan yang telah ada atas tindakan tersebut. Jadi kata Syekh Utsaimin, cukup dia mengetahui sikap penyelisihan saja, walaupun nggak tahu hukumannya apa. Ya, misalkan melakukan syirik besar, hukumannya begini-begini, masuk neraka dan seterusnya begini-begini, dia nggak tahu. Tapi dia sekarang sedang menyelisihi setelah datangnya bayyinah, maka ini sudah cukup. Ya, kapan diketahuinya dia menyelisih? Kita kasih dalil-dalil ini, diinterogasi, ini kerjanya hakim nanti. Kemudian dia menolak. Walaupun kalau ditanya apa hukumannya nanti, nggak tahu saya. Itu sudah cukup untuk menjatuhkan hukum buat dia. Nah, jadi saya ini sedang berbicara tentang pengadilan sebetulnya, bukan dalam bab memberikan penamaan, tapi sedang berbicara tentang hukum apa?
pengadilan. Dalilnya lihat, sebab Nabi SAW Sebab Nabi SAW mewajibkan kafarat terhadap orang yang berjima di siang hari pada Ramadan karena sikap penyelisihannya. Hal itu dilarang oleh syara'. Sekalipun ia tidak mengetahui soal kafarat, pezina muhsan yang mengetahui keharaman zina tetap dihukum rajam. Meski sebenarnya ia tidak mengetahui akibat dari perbuatan zina yang dilakukannya. Padahal boleh jadi jika ia mengetahui akibatnya, ia tidak akan berani lagi melakukan zina. Anak, perhatikan, saya memberikan dua dalil. Ya, dalil pertama, orang yang melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan. Yang kedua, orang yang melakukan zina dia muhsan. Muhsan itu yang sudah pernah nikah. Lihat, kasus yang pertama, dia berhubungan badan suami apa? Suami istri di bulan apa? Ramadan, di siang bulan Ramadan. Ya. Terus dalam bab penamar kita kasih nama apa dia? Salah atau tidak salah? Ya salah, pelaku dia. Tapi sekarang disidang oleh Nabi. Bagaimana hukumannya? Ternyata orang ini nggak tahu kafarahnya, tapi tetap diberikan hukuman oleh Nabi. Suruh ini satu nggak bisa. Ya udah, kalau nggak bisa yang kedua nggak bisa juga. Yang suruh ketiga nggak bisa juga. Ya udah, kalau gitu sodakoh nggak ada juga. Akhirnya dikasih lah, entah kurma atau apa. Suruh sodakohkan kepada orang yang paling miskin. Nggak ada juga yang paling miskin di kampung saya. Ya sudah, diapain lagi. Nah itu kan persidangan. Dalam keadaan dia nggak tahu hukuman, ya apa yang akan dia raih kalau melakukan pelanggaran di bulan puasa tadi. Toh tetap Nabi memberikan dia hukum. Jadi perhatikan, ada bab penambahan dan bab hukum. Nah sekarang kasus yang kedua. Lihat, saya menamakan pezina. Itu nama dia. Ya. Walaupun dia tidak tahu hukuman pezina itu apa, tetap diberikan hukum rajam oleh Nabi SAW. Ya, jadi tidak harus dipersyaratkan harus tahu bahwasanya ininya begini nanti dari apa siksanya. Ya kayak semalam subatnya, dia kan nggak tahu. Ya kalau menyembah kuburan begini terus akibatnya apa nggak tahu. Ya, ini kurang jauh sebetulnya mainnya ya. Ya kalau dia mau sedikit aja sharing itu. Ya. Lagi nggak usah takut ngomong anak mau makan nih ya. Ya mungkin kalau antum yang punya masih kedekatan nggak apa-apa, ajak aja. Ya ngobrol aja biasa sih, santai sambil ngopi gitu. Di podcast seru tuh, adem anak pakai AC gitu. Kalau malu rame-rame berdua aja nggak apa-apa. Ya tapi jangan berdua juga lah. Ya. Sehingga ada yang nonton gitu kan. Biar sampai sejauh mana gitu kan pemahamannya gitu, walaupun sudah ketebak juga dari apa yang dia lontarkan, nggak jauh-jauh dari situ sebetulnya, dan sudah dibantah semua oleh para ulama. Lihat bagaimana saya katakan pezina muhsan yang mengetahui keharaman zina tetap dihukum rajam meski sebenarnya ia tidak mengetahui akibat dari perbuatan zina yang dilakukan. Ya, jadi sebodoh-bodohnya orang yang namanya zina itu pasti haram gitu kan. Nah sekarang dia nggak tahu akibatnya kalau dia melakukan. Toh tetap diberikan hukum oleh siapa? Oleh Nabi. Dan juga ada namanya. Siapa namanya? Pezina. Ya anggap saya nggak tahu hukumnya, tetap lu pezina yang melakukan ya perbuatan tersebut. Tapi untuk memberikan hukum ya tegakkan apa oleh Nabi, diinterogasi dan seterusnya. Ya, makanya kan ketika ada yang ngaku saya telah melakukan hubungan begini, ya Nabi melengos. Jangan-jangan salah kali, cuma dicium doang kali. Enggak. Ya, sudah dihukum oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tetap mereka diberi nama dengan apa? Sesuai dengan perbuatan. Ya sedikit dibaca buat spill minggu depan, lanjut ya. Sedikit diantara, sedangkan diantara hal yang menghalangi pengafilan adalah jika seseorang itu mengucapkan sesuatu tanpa kendali pikirannya, di mana dia tidak menyadari apa yang dikatakannya karena sangat gembira, sedih, marah, takut atau yang semisalnya. Nah, ini juga kadang salah paham juga. Itu tuh orang yang sangat bahagia salah ucap diberikan uzur lah, beda bapak, dia kan salah apa?
Salah ngomong, keceplosan atau keceplosan. Ya, saking senangnya dibilang, ya Allah engkau adalah hambaku, kata dia. Aku adalah Tuhanmu. Ini ucapan kufur. Kalau diucapkan dalam keadaan apa? Sadar. Ini saking gembiranya nih ya. Dijadiin dalil bahwasanya ini dapat apa? Dispensasi, tidak boleh melabeli orang musyrik ini dalilnya. Enggak begitu. Ya, ini kita akhirkan buat pekan berikutnya insyaallah taala. Jadi akan kita bahas apa saja yang bisa mendapatkan dispensasi. Seperti melakukan takwil. Nah, namanya takwil dalam perkara apa? Gamblang atau yang rumit? Rumit. Masa udah terang begini dia bilang, enggak tahu ya apa ya ini. Kayaknya malam ini. Stres dia. Ya. Ini matahari atau bulan ya, jelas-jelas panas begini, dia bilang pusing. Nah, itu maksudnya zahirah. Ya. Tapi kalau misalkan samar-samar apa nih, ya bolehlah dia salah melakukan takwil. Seperti sahabat yang sholat itu, ini kemana kiblatnya nih, gelap ini nggak ketahuan. Tapi kalau terang kayak begini, tahu ada matahari, Yesus bingung. Ya, ini kan ada yang rusak dalam namanya fitrahnya. Nah, insya Allah Ta'ala akan kita bahas pelan-pelan saja. Ya, pernah antum saking bahagianya salah ucap, atau di sini saking marahnya, saking takutnya dan semisalnya, akhirnya salah apa? Salah ucap. Nah sekarang kalau kita lihat orang lagi minta di kuburan dengan khusyuknya, wah dia salah ngomong. Atau orang lagi sujud di kuburan, enggak, itu sutro, enggak bisa begitu. Cari-cari alasan ujungnya, intinya pengen mengucapkan tidak ada kekufuran, cuma cari-cari apa? Alasan. Ya, harus ditanya dulu hatinya, dia ini orang yang paham enggak? Nah, salah penempatan. Jadi paham itu untuk babnya eksekusi. Ya, walaupun dia bodoh, kalau melakukan syirik besar tetap diberi nama sesuai dengan apa? Perbuatan. Gampang sebetulnya, simpel. Ya, kalau kita mau baca kalamnya para ulama. Ya, semoga ini bisa dipahami. Barakallahu fiik. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Apakah jika ada orang yang mengkafirkan seorang musyrik, lalu dia tuh tahu dia melakukan pembatalan itu bukan karena dilihat, karena ada kabar mulut, itu nanti tuh kafirannya kembali di siapa? Dia ngomong kafir lu, salah ngomong gitu. Dia tuh tahu dia kafir karena dari orang. Dapat dari orang. Dia nggak lihat. Oh. Itu nanti babnya dapat khobar fiqh. Ya, misalkan antum diberi kabar, ya itu jangan ke situ antum tuh. Itu kiainya, masya Allah itu mah tiap ini ziarah kubur terus ke sana. Walaupun hiro belum pernah mah, ya tapi dapat berita dari orang yang hiro anggap fiqh, maka ini bisa diterima khobarnya. Selama orang ini memang terpercaya di dalam menukilkan berita. Tapi kalau hiro dapatnya dari kecil, wah ini anak kecil gak jelas ini, ya jangan diambil beritanya. Jadi apa ya? Ya kayak kasusnya kemarin sahabat lagi sholat, dibilang kiblatnya udah pindah, gitu. Ya walaupun satu, tapi yang mengabarkan sih kok akhirnya lagi sholat muter nih ya. Ini lagi sholat subuh di Kuba. Ya nggak taunya sudah dialihkan kiblatnya ke Baitullah, Ka'bah. Kan selama ini sholatnya ke Baitul Maqdis ngadepnya. Ya anggap di sana Baitul Maqdis, sholatnya ke sana. Pas dibilang sudah pindah kiblatnya, langsung pada pindah. Lagi sholat. Ini menerima khabar yang apa? Thiqah. Allah alam. Ya, jadi tidak mesti harus nonton dengan matanya, cukup dengan kabar thiqah bisa terpakai. Allah alam. Ada lagi yang lain? Tolong, kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Ya. Hmm.
kembali kepada dirinya dan berkata ini aja gimana saja saya bilang Pak. Terus sama yang ini kalau seumpama apakah pesan lain kan apa nih tentang kebalikan dari hadis ini atau keterangan dari siapa kan kalau seumpama dia berkata tapi kita mengatakan kemudian kembali ke kita. Ini dari hadis bukan dari ulama lagi. Ya intinya kembali kepada salah seorangnya ketika tadi anak kasih contoh 2 poin. Ketika dia melakukan kekufuran, ya misalkan dia nyungsep tadi di mana? Di kuburan. Ya, mafhum. Tidak dikafirkan sama dia. Mafhum. Itu bahaya buat dia. Buat misalkan anak ini tidak mengkafirkan dia, bahaya buat anak. Ya, makanya bisa jatuh pembatal Islam nomor berapa? Nomor 3 kan, bahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang dalam hadis ini redaksinya orang ini nggak melakukan pembatal keislaman. Ya, nggak ada pembatal keislaman sama sekali dalam dirinya. Ya ini dohiro ya. Kalau yang khafiyah kan kita nggak dituntut untuk mengorek-ngorek hatinya. Ya, terus kita bilang kafir ente, main ujuk-ujuk kafir aja. Ya, padahal tidak ada bukti bahwasanya dia melakukan apa? Kekufuran atau kesyirikan. Itu nanti Allah uji berbalik kepada dirinya. Ya, berbalik kepada dirinya maksudnya apa? Allah uji dia terjatuh ke dalam perkara yang dia tuduhkan kepada saudaranya, padahal saudaranya tidak seperti itu. Itu makanya maksudnya bisa kembali kepada dirinya atau kepada salah satunya. Ya, adapun keterangan ulama ya nanti tinggal kita baca sarah hadisnya. Tapi dari hadis ini kita sudah jelas ini ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita begitulah konsekuensinya. Ya, bisa dimamai Mas Eman. Gimana? Iya nomor 3. Jadi ada 2 poin tadi. Makanya tadi Nabi bilang, ya yang dapat ujian bukan hanya orang yang melakukan kesyirikan. Terkadang ahli tauhid juga harus waspada. Makanya tadi kata Syekh Utsaimin harus waspada juga ahli tauhid. Jangan sampai dia magrur, tertipu, jangan sampai punya sifat ujub, sifat kiber. Gara-gara mungkin dia sudah berada di atas al-haq, kemudian ada penyakit-penyakit ini, bahaya. Jadi semuanya harus punya waspada, punya mawas diri, jangan merasa bangga sendiri gitu. Tapi banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Fadhal. Iya, Hira. Kita. Kan kalau sholat di belakang orang yang sujud di kuburan itu kan nggak boleh. Nah, terus kita pilih sholat di belakang di masjid atau rumah kita. Tapi kita misalnya ini makhluk bid'ah kan juga perlu mengkafirkan sampai kayak gitu gimana Ustaz? Oh, betul-betul dia cuma berlaku bid'ah ya? Yang mana deh? Selain itu. Iya. Ya, kayaknya dia nggak nyungsep dah. Ya, memang kalau untuk ahlul bidah para ulama silang pendapat kuat di sana. Ada yang bilang nggak usah, ya. Ada yang bilang kalau memang tidak ada lagi, ya boleh sholat di belakangnya. Selama bid'ahnya tidak mengkafirkan, seperti bid'ah-bid'ah, ya maulid, bid'ah-bid'ah, ya apa namanya sholat atau zikir berjamaah dan seterusnya. Ya, tapi memang ya sikap wara itu lebih ya dikedepankan, berhati-hati. Karena memang silang pendapatnya juga kuat kalau sholat di belakang pelaku apa? Bid'ah. Ya sama kayak orang NU misalkan nggak mau sholat di sini karena menganggap kita ini pelaku apa? Bid'ah. Karena itu memang diajari di kitab-kitab fikih tidak boleh sholat di belakang ahlul apa? Ahlul bid'ah. Terus gimana? Ya sudah. Ya kalau memang nggak ada lagi ya di situ. Kalau ada tempat lain yang lebih bagus ya cari tempat lain yang lebih bagus. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Sebenarnya gampang ya belajarnya, maksudnya nggak terlalu pusing kan? Pusing nggak? Ya sudah, kalau mengkafirkan orang, apa yang Allah kafirkan itu selesai. Ya, kalau dosa besar gimana? Nggak boleh. Ini juga nanti masuk di sini. Padahal orang ini melakukan pencurian atau maksiat lainnya, terus kita bilang kafir. Waduh, nggak boleh.
Ya, ini kerjanya Khawarij. Kerjanya apa? Khawarij mengkafirkan para pelaku dosa besar. Ya, kalau syirik besar gimana ya? Mereka kafirkan juga. Tapi yang jadi fokus pembahasan, mereka mengkafirkan semua para pelaku apa? Dosa besar. Ini Khawarij. Nah, bisa jatuh nanti hadis Abdullah bin Umar atau hadisnya Abu Dzar. Ya. Nah, ini maksud dari sembarangan mengkafirkan. Padahal Allah tidak mengkafirkan pelaku dosa apa? Dosa besar. Kecuali dia menghalalkan. Nah, ini kan menghalalkan tempatnya di hati, kita nggak tahu. Ya, yang kita tahu dia berbuat ya zahirnya kemaksiatan gitu. Tapi bagaimana hatinya, apakah dia menghalalkannya atau tidak? Ya itu kan kita nggak tahu. Ya kecuali kalau sudah diinterogasi dan seterusnya. Tapi kalau nggak ada ya sudah kita hukumi sesuai zahir. Kalau dia melakukan syirik besar dinamai musyrik. Kalau dia melakukan ya kemaksiatan kita katakan fasik. Namanya istilahnya apa? Fasik. Tapi masih memiliki iman. Selama punya asal iman tapi melakukan kemaksiatan namanya fasik. Atau namanya usatul muwahhidin. Begitu. Itulah mereka-mereka yang berhak mendapatkan syafaat. Tapi kalau ada syirik besar dia mati belum bertobat, maka orang yang seperti ini haram mendapatkan syafaat. Haram mendapatkan apa? Syafaat. Karena Allah tidak ridha kepada para pelaku syirik besar. Cukup atau ada lagi tambahan yang mau ditanyakan? Ya kita tandain dulu di sini tadi halaman berapa terakhir? 78 ya. 78. Ya, kalau gitu kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.